Om Swastiastu. Pemirsa, Anda menyaksikan siaran langsung Rapat Paripurna ke-34 DPRD Provinsi Bali dengan agenda peringatan Hari Ulang Tahun ke-65 Provinsi Bali. Senang sekali saya Galuh Praba bisa melaporkan langsung dari ruang sidang utama gedung DPRD Bali untuk acara yang hari ini direncanakan akan dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah. Pemirsa, kita masih menunggu kehadiran para tamu undangan, tamu VVIP. Tentunya nanti yang paling kita nantikan adalah kehadiran Gubernur Provinsi Bali beserta dengan Ketua DPRD Provinsi Bali. Namun saat ini ruang sidang utama sudah diisi hampir oleh seluruh undangan yang turut diundang, di antara lain adalah mantan gubernur beserta istri, kemudian mantan wakil gubernur. Turut diundang pula Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, tokoh masyarakat, anggota DPR RI, kemudian Konsulat Jenderal dan juga undangan lain yang terhormat. Perlu kami informasikan pula pemirsa bahwa ada tema yang dipilih pada tahun ini, yakni terus melaju dalam Bali Era Baru. Kalimat Bali Era Baru ini menjadi sebuah tagline yang tidak asing tentunya bagi masyarakat Bali karena sangat sering dimunculkan dalam berbagai kegiatan, tentunya untuk menjadi pengingat semangat masyarakat Bali menuju masa depan Bali Era Baru tentunya. Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Bali ke-65 tahun ini, pemirsa, tentunya menjadi momen bersejarah bagi kita semua yang diwarnai dengan semangat untuk terus bergerak maju dalam visi dan misi pemerintah Provinsi Bali, yakni Nangun Satkerti Loka Bali. Melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru, ini tentu menjadi lambang semangat dan tekad dari masyarakat Bali untuk menghadapi bukan hanya tantangan, namun juga peluang di masa mendatang, sekali lagi menuju masa depan yang lebih baik. Pemirsa, berbagai rangkaian acara juga sudah digelar oleh pemerintah Provinsi Bali, di antara lain seperti pameran seni, pertunjukan budaya, dan juga diskusi inovatif, di mana ini merupakan salah satu bentuk komitmen dari pemerintah Provinsi Bali untuk menjaga kekayaan budaya dan alam, tentunya sambil beradaptasi dengan dinamika global yang menjadi simbol persatuan dalam merayakan warisan lokal dan merangkul perubahan yang membawa Bali ke era baru. Patut kita sadari bersama, pemirsa, bahwa Bali memiliki kekuatan, keunikan, kekhasan tersendiri, yakni adalah budayanya. Namun mempertahankan budaya ini agar mampu tetap hidup dalam setiap lini masyarakat Bali, dalam setiap kegiatan, dalam setiap aktivitas masyarakat Bali tentu bukan hal yang mudah. Apalagi kita melihat gempuran globalisasi, kemajuan teknologi yang juga masuk ke Bali itu sendiri. Dan saudara, tentunya bukan hanya menjaga budaya ini tetap hidup, namun juga bagaimana membuat masyarakatnya mampu kemudian hidup dalam sejahtera, aman, dan sentosa juga menjadi PR. Sekali lagi, tidak hanya mampu dibangun oleh komitmen pemerintah semata, namun juga memerlukan kerjasama dari segenap masyarakat Bali untuk membangun Bali yang semakin baik ke depannya. Rasa-rasanya perlu kita apresiasi, pemirsa, beberapa prestasi yang berhasil diraih Provinsi Bali di usianya yang tidak muda, 65 tahun. Tentu banyak sekali peristiwa, momen bersejarah yang terjadi. Salah satu yang kita lewati beberapa tahun lalu dan terberat bagi Bali adalah adanya pandemi COVID-19 yang membuat pariwisata Bali sempat mati suri. Padahal kita tahu sendiri bahwa pariwisata ini adalah salah satu sumber penghidupan utama masyarakat Bali. Tentunya keberhasilan kita melewati masa berat tersebut perlu menjadi catatan bersama agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Bahkan jika perlu kita antisipasi dengan pembangunan di sektor-sektor lain selain pariwisata, seperti misalnya saja pertanian, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya yang sudah juga dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali. Pemirsa, hari ini adapun agenda rapat sidang ini akan dilakukan beberapa tahapan, yakni
tari Praja Utama, nanti ada lagu Indonesia Raya, dan tentunya nanti kita akan mendengar bersama pidato Gubernur Provinsi Bali. Kami mendapatkan informasi, saudara, bahwa Gubernur yang terhormat, Gubernur Provinsi Bali telah memasuki ruang sidang utama gedung DPRD Bali, didampingi bersama Ketua DPRD Provinsi Bali. Sesaat lagi acara Rapat Paripurna ke-34 DPRD Provinsi Bali dengan agenda peringatan hari ulang tahun ke-65 Provinsi Bali akan segera dimulai. Saudara, nantinya Gubernur Provinsi Bali, Bapak Wayan Koster akan menyampaikan pidatonya. Ini juga menjadi hal yang spesial karena pidato ini bisa menjadi pidato terakhir beliau di masa kepemimpinannya yang akan berakhir di bulan September mendatang, tepatnya tanggal 5 September. Masa pemerintahan Gubernur Wayan Koster akan berakhir, maka ini bisa menjadi pidato terakhir di hari ulang tahun Provinsi Bali. Baik saudara, karena tamu undangan yang kita tunggu-tunggu sudah hadir di ruang sidang utama, mari kita saksikan bersama Rapat Paripurna ke-34 DPRD Provinsi Bali. Selamat menyaksikan. Acara lanturang titiang untuk pidato Gubernur Bali, Pinaka Murdaning Jagat Bali, Durus Galah Katur. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Sane dahat subaktin titiang, ide sulingis sarang sami. Sane kusumayang titiang, pimpinan DPD Provinsi Bali beserta Ibu, miwah anggota DPD Provinsi Bali sarang sami. Wakil Gubernur Bali beserta Ibu, Angga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Ketua TPPKK dan Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Nayake Praja Pemerintah Provinsi Bali, para pemucuk masyarakat, atiti, miwah semeton krama Balis, sami, sane banget tresna sihin titiang. Untuk memeriahkan suasana, izinkan titiang akan menyampaikan salam Pancasila diikuti dengan merdeka 3 kali. Ketika titiang menyampaikan salam Pancasila, titiang nunas idirane sareng sami langsung berdiri serentak kompak respon salam Pancasila. Tolong siap-siap. Salam Pancasila. Merdeka. 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 Tepukan. Tadi ideologis, sekarang kultural, pantun. Tolong direspon dengan cakep, yang meriah. Lemah peteng nonton tari Bali, seketabuh barang liang rastiti bakti. Rahajang semeng semeton Bali sami. Suksema sampun sareng rastitiang Provinsi Bali. Tepuk tangan. Lagi satu, supaya meriah. Sungguh nikmat kopi Kintamani. Aromanya unik, rasanya tiada tara. Dengan semangat nangon satkerti loka Bali. Pembangunan Bali kini semakin maju, rakyatnya sejahtera. Puja pangastuti tur rasa angayu bahagia, katuring hiang widiwasa, antuk asung kerta wara nugraha ide, iraga sarang sami presida mepupul, ngamiletin sidang paripurna istimewa DPRD Provinsi Bali,
peringatan hari jadi ke-65 Provinsi Bali. Sami kesuecanan kepaice kenak sadia rahayu. Dalam kesempatan niki, Titiang Jagi menyampaikan pencapaian kinerja 5 tahun tatanan Bali era baru. Karena menyampaikan materi 5 tahun pencapaian, jadi perlu waktu kira-kira 1 jam untuk membacakannya. Mohon bersabar dan kuat untuk mendengarkan. Titiang ingin flashback sedikit. Suatu catatan yang sangat penting, tidak pernah terbayangkan terjadi peristiwa dahsyat, yakni munculnya Gering Agung pandemi COVID-19 yang melanda Bali dan semua negara di dunia. Kasus COVID-19 berdampak sangat besar terhadap kesehatan masyarakat dan perekonomian Bali. Selama lebih dari 2 tahun, muncul varian baru virus COVID-19 secara berganti. Tahun 2020 muncul varian Alpha, tahun 2021 varian Delta, dan tahun 2022 varian Omikron. Banyak warga yang harus dikarantina, harus dirawat di rumah sakit, kesulitan mendapatkan oksigen, pembatasan aktivitas perjalanan, jalan-jalan menjadi sunyi dan sepi, pariwisata dan aktivitas ekonomi masyarakat berhenti total, pemakaian masker diliburkan di media sosial, penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat diprotes oleh sejumlah pihak melalui berbagai media. Kebijakan pemerintah daerah sering dipersoalkan dan berbagai hiruk-pikuk lainnya terjadi di tengah masyarakat. Dalam menghadapi situasi demikian berat, sungguh diperlukan kesabaran revolusioner. Tidak boleh kendor sedikit pun. Sebaliknya, terus melakukan terobosan kebijakan penanganan pandemi COVID-19. Berbagai upaya secara niskala dilakukan dalam menangani pandemi COVID-19 agar dapat dikelola dengan sebaik-baiknya. Menerapkan strategi yang efektif, cermat, dan terukur guna meminimumkan risiko terhadap masyarakat, mengendalikan munculnya kasus baru, mempercepat kesembuhan masyarakat yang terkena kasus COVID-19, dan mengendalikan penularan kasus COVID-19. Sejak COVID-19 pertama kali muncul di Bali sampai berakhir PPKM tanggal 30 Desember 2022, tercatat jumlah kumulatif kasus konfirmasi COVID-19 mencapai sebanyak 172.437 orang. Jumlah kumulatif kasus terkonfirmasi COVID-19 yang terisolasi mandiri sebanyak 51.453 orang. Jumlah yang dirawat di rumah sakit sebanyak 120.984 orang. Jumlah kumulatif yang sembuh COVID-19 sebanyak 167.565 orang atau sekitar 97,2%. Suatu pencapaian yang sangat tinggi, dan jumlah kumulatif kematian kasus COVID-19 sebanyak 4.872 orang atau 2,8%. Jadi kita punya rekaman yang meninggal akibat pandemi COVID-19 itu adalah sebanyak 4.872 orang. Ini kalau persen kecil tapi jumlah banyak. Astung kare berkat kerja keras tim dan adanya semangat gotong royong semua pihak bersama masyarakat, pandemi COVID-19 dapat dikelola dengan baik, berhasil dilewati dengan sukses dan prestasi gemilang. Bali merupakan provinsi kategori terbaik dalam menangani pandemi COVID-19, serta pencapaian tercepat dan tertinggi dalam vaksinasi ke-1, ke-2, dan booster. Tepuk tangan untuk Bali. Keberhasilan dalam menangani pandemi COVID-19 dan keberanian dalam memberlakukan kebijakan masuknya wisatawan tanpa karantina pada tanggal 7 Maret 2022
pada akhirnya menimbulkan kepercayaan masyarakat luar yang menjadi titik awal pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali secara perlahan bangkit kembali. Badai pasti berlalu. Tepuk tangan. Meskipun pandemi COVID-19 menimbulkan beban berat, namun kemunculan Gering Agung ini telah memberikan pengalaman, pengetahuan, wawasan, dan pendekatan baru dalam mengatasi masalah besar yang berdampak luar biasa bagi kehidupan masyarakat dari sisi kesehatan dan ekonomi. Pandemi COVID-19 juga menjadi ujian besar bagi kekuatan dan kesabaran pemimpin dalam mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Pemimpin tangguh justru hadir ketika mampu mengatasi ujian besarnya. Akhirnya, harus kita akui bahwa Gering Agung COVID-19 sesungguhnya merupakan siklus alam yang menjadi momentum lahirnya tatanan kehidupan Bali era baru. Jadi kita tidak memandang itu sesuatu yang buruk, tapi justru memberi perubahan banyak hal dalam tatanan kehidupan kita. Ratu Idedane sarang sami saniwang yang titiang pinaka paripurna parikrama rahinane mangkin pacang katurang sesolahan Satya Braste majang ring perginelan pengrawit galah durusang.
Baik, pemirsa, baru saja kita saksikan adalah tari Satya Brasta, merupakan tari penutup di mana tari ini adalah sebuah tarian kepahlawanan yang melukiskan para satria dalam Bharata yang rela mengorbankan jiwa raganya di medan perang. Pemirsa, tari ini sekaligus menjadi tari penutup dalam rangkaian rapat paripurna ke-34 DPRD Provinsi Bali dengan agenda peringatan hari ulang tahun ke-65 Provinsi Bali. Tadi kita sudah simak bersama pula pidato Gubernur Bali Bapak Wayan Koster yang menyampaikan keberhasilan penanganan COVID serta keberhasilan di berbagai bidang, khususnya pembangunan masif serta Undang-Undang Provinsi Bali yang patut kita apresiasi bersama. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Provinsi Bali. Mudah-mudahan selalu mampu maju dalam berbagai bidang. Saya Galuh Praba pamit, sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.